Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Di sini disingkat PLSV ya. Kita akan belajar apa aja? Kita akan belajar tentang kalimat terbuka itu apa, persamaan, PLSV itu apa, dan bagaimana sih menyelesaikan PLSV. Sekarang tentang kalimat terbuka dulu ya. Kalau kita misalkan ada permasalahan seperti ini. Andi mengikuti lomba lari, jaraknya 20 km. Setelah berlari di pos pertama jaraknya 12 km nih dari awal start. Berapa kilometer lagi ya yang harus ditempuh Andi? Mudah ya, 8 gitu. Nah, tapi kita coba nih lihat ya cara membuat kalimat matematikanya seperti ini. Nah, 12 yang sudah dilewati, terus di sini yang ditanyakannya, dan jarak keseluruhannya adalah 20 km. Nah, kalau misalkan yang kosong ini sama Ibu dikasih angka 8, berarti pernyataannya akan menjadi pernyataan yang benar. Tapi kalau misalkan yang kotak kosongnya Ibu isi dengan angka 4, berarti jawabannya akan menjadi jawaban yang salah. Nah, kalimat terbuka itu yang mana sih? Nih, yang ini nih kalimat terbuka tuh. Nah, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sementara kalau yang ini dan yang ini adalah kalimat tertutup karena sudah jelas nilai kebenarannya. Yang ini benar-benar benar, yang satunya lagi yang bawahnya benar-benar salah. Kita cek ya. Mana ya yang kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Kita lihat yang A. Bilangan ganjil kurang dari 5 adalah 1, 3, 5. Ini adalah kalimat tertutup karena udah jelas ya nilai kebenarannya. Yang B, 12 kurang X sama dengan negatif 3. Lihat deh, ada variabel X di situ ya. Nah, ada variabel X. Biasanya yang ada variabel X itu adalah kalimat terbuka. Kenapa? Karena X itu kan paubah ya. Udah jelas-jelas bahwa kita nggak tahu nih X-nya berapa gitu. Nah, yang berikutnya, umur Andi sekarang 13 tahun, 2 tahun yang lalu umurnya 11 tahun. Ini kalimat tertutup ya, karena sudah jelas nilai kebenarannya. Yang D, B tambah 15 sama dengan 21. Jelas ya, ini kalimat terbuka karena ada B-nya di situ ya, ada variabelnya. Yang E, 4 adalah faktor dari 20. Jelas juga ini kalimat tertutup. Yang F, jika P dikalikan 3, hasilnya sama dengan 36. Ada variabelnya ya. Berarti ini kalimat terbuka. Yang G, surat Al-Alaq terdiri dari 18 ayat. Benar nggak sih Al-Alaq 18? Bukan ya, Al-Alaq itu ada 19 ayat. Tapi nggak bikin dia jadi kalimat terbuka juga. Dia tetap kalimat tertutup. Hanya saja nilai kebenarannya S alias salah. Yang H ini kalimat terbuka. Yang I, meskipun ada variabel di sini, dia adalah kalimat tertutup. Kenapa? Karena setelahnya dijelaskan bahwa X-nya nilainya 7. Yang J di sini jumlah penduduk Indonesia N kali jumlah penduduk Singapura. Ini juga kalimat terbuka ya. Maaf typo. Yang terakhir kalimat terbuka karena belum jelas nilai kebenarannya. Nah, gini ya kalimat terbuka. Ya, yang berikutnya kita akan cari tahu apa sih persamaan. Nah, 3 kalimat ini adalah persamaan. Apa yang dikatakan persamaan? Karena mereka memiliki sama dengan. Jadi persamaan itu adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Nggak boleh kurang dari, nggak boleh lebih dari, atau lebih dari sama dengan, tapi harus sama dengan. Oke? Nah, yang berikutnya nih, persamaan linear satu variabel itu berarti yang pertama, persamaan harus ada tanda sama dengan. Nah, yang kedua harus ada linear. Linear itu adalah pangkat dari variabelnya adalah pangkat 1. Di sini juga X-nya pangkat 1. Kemudian satu variabel di sini berarti hanya boleh ada satu variabel. Di sini hanya ada variabel P dan yang di sini hanya ada variabel X. Gitu ya. Baru dia dikatakan PLSV. Nah, kita cek nih mana sih yang merupakan PLSV ya.
Nah, yang nomor 1 ini bukan ya. Kenapa? Karena tidak ada tanda sama dengan. Yang kedua juga bukan, betul, karena X-nya pangkatnya pangkat 2 ya, tidak linear. Ya, yang berikutnya ini juga bukan. Kenapa? Karena ada 2 variabel, ada variabel X dan variabel Y. Nomor 4 benar ya, karena sama dengannya ada, terus apalagi pangkatnya benar pangkat 1 gitu, terus variabelnya cuma ada 1. Nomor 5 juga sama PLSV, betul ya, ini betul, coba kita lihat yang nomor 6, bukan PLSV, kenapa? Karena tidak ada tanda sama dengan. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat matematika, kayak tadi soal yang lomba lari ya. Nah, di sini dikatakan suatu bilangan ditambah 2 adalah 8. Ingat, suatu bilangan itu belum jelas nilainya berapa. Maka kalau yang belum jelas kita simbolkan dengan variabel ya. Di sini disimbolkan dengan X. Nah, ditambah kita rubah jadi tanda tambah. Kemudian ditambah 2 adalah sama dengan sama dengan 8. Berarti jadi kita tulisnya X tambah 2 sama dengan 8. Yang bawah 2 kali suatu bilangan berarti 2 kali, berarti 2X. Betul, 2X kurang 2 sama dengan 20. Gitu ya, cara membuat kalimat matematika. Jadi kalau saran ibu di garis bawahi aja lah soalnya gitu ya, untuk memudahkan menjawabnya. Nah, untuk menyelesaikan PLSV itu kita bisa dengan cara mengganti atau menyetarakan persamaan. Nah, untuk menyelesaikan dengan cara substitusi atau mengganti berarti kita papai itu ya satu-satu. Misal kayak gini nih, 5 tambah X sama dengan 8, X-nya berapa ya? Cobain X-nya ganti sama 1 gitu. Salah. Cobain X-nya ganti dengan 2. Salah juga gitu ya. Cobain X-nya ganti sama 3. Baru bener gitu ya. Jadi kebayang kalau misalkan kita jawaban itu ternyata 100 akan kerepotan ya. Nah, jadi konklusinya atau kesimpulannya kita bisa ngomong gini, jadi X sama dengan 3, atau misalnya juga kita bilang penyelesaiannya adalah 3, atau bisa juga kita bilang HP. HP itu adalah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang menyetarakan persamaan dan menyederhanakannya itu berarti kita harus menambah, mengurang, mengali, atau membagi dengan bilangan yang sama. Jadi kita tahu nih, kalau tambah itu lawannya adalah kurang. Kalau kali lawannya adalah bagi. Gitu ya, ini harus diingat yang saling berlawanannya. Jadi kalau misalkan contoh nih, kita kedua ruas harus dikurang dengan bilangan yang sama. Jadi kalau kita punya soal berapa sih nilai X-nya? X tambah 5 sama dengan 8. Berarti kita harus menghilangkannya, kedua ruas kita kurangi 5. Berarti jadinya X tambah 5 kurang 5 sama dengan 8 kurang 5. Terus udah gitu kita jadi sisanya X sama dengan 8 kurang 5. Berapakah 8 kurang 5 itu? Berarti kita nemu nih X-nya sama dengan 3. Jadi mau ngasih tahu di sini ya. Jadi ada yang namanya ruas kiri, ada yang namanya ruas kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri itu yang ini nih. Nah, di sini ini adalah ruas kiri. Kiri. Ini adalah ruas kanan. Jadi di ruas kiri itu kita usahakan isinya hanya ada variabel saja, dan di ruas kanan kita pastikan di situ konstanta atau angka-angka. Kenapa? Pokoknya gimana caranya biar ujungnya kita dapat seperti ini. X sama dengan berapa? Kita coba lagi ya. X tambah 3 sama dengan negatif 6. Ingat ya, tujuan akhir kita itu adalah mencari tahu X sama dengan berapa gitu kan. Nah, berarti di sini yang tidak boleh ada itu adalah 3. Jadi tiganya kita singkirkan dengan cara ditambah kurang kali bagi. Dengan cara dikurang, karena tambah itu lawannya kurang.
Nah, kedua ruas dikurangi 3 nih. Berarti jadinya X tambah 3 kurang 3 sama dengan negatif 6 kurang 3. Kalau yang sebelah sini kan otomatis jadi 0 ya. Yang ini nih jadi 0. Jadi sisanya X sama dengan negatif 6 kurang negatif 6 kurang 3. Berarti jadinya hasilnya X-nya sama dengan negatif 9. Gitu ya. Membagi dan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama bukan 0. Jadi kalau misalnya 2X sama dengan 10, nah kalau 2X itu artinya 2 kali X. Dan kita tahu kalau kali itu lawannya adalah bagi. Berarti kalau misalkan 2X sama dengan 10, berarti kedua ruas kita bagi 2 kan? Jadinya 2X per 2 sama dengan 10 per 2. 2 bagi 2 kan ini habis ya. Yang 2-nya berarti sisanya adalah X sama dengan 5. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang kita singkirkan terlebih dahulu itu jangan yang paling dekat, tapi yang jauh dulu. Berarti hilangkan dulu yang 25. Yang 25 sekarang cara menghilangkannya dengan cara dikurang ya, karena tambah lawannya kurang. Kedua ruas dikurang 25 nih, jadi 25 kurang 25 sebelahnya 35 kurang 25. Kemudian 5X sama dengan 10. Nah, untuk menghilangkan 5X ini, untuk menghilangkan 5-nya ini kita dengan cara dibagi 5. Hasilnya X sama dengan 2. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.